Selamat pagi, perkenalkan nama saya Berio Sofianiantoro dengan 3 NPM akhir 025. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan bahasan soal dari buku Stanley Hapin, edisi keempat jilid ke-1, dari soal 2.28 sampai dengan soal 2.31. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman saya yang telah membantu dalam proses pembuatan video ini. Yang pertama ada Afi Nuraida dengan 3 NPM akhir 024. Berikutnya ada Puput Ayu Wulandari dengan 3 NPM akhir 047. Selanjutnya ada Salma Junika Alifani dengan 3 NPM akhir 051. Aditya Irawan dengan 3 NPM akhir 057. Brigita Okwana dengan 3 NPM akhir 059. Aisyah Syifa Alzena Yulianto dengan 3 NPM akhir 068. Dan Vivi Rahma Alaida dengan 3 NPM akhir 071. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama, 2.28. Yang diminta itu adalah kita menggambarkan rumus bangun serta memberikan nama. Untuk poin yang A, itu rumus molekulnya itu adalah C4H8O. Yang diminta itu kita menggambarkan senyawa keton. Sebelum kita menggambarkan, kita harus tahu terlebih dahulu gugus dari keton itu apa. Gugus dari keton itu adalah RCOR, di mana R-nya ini merupakan gugus alkil. Gugus alkil itu adalah gugus alkana yang kehilangan satu buah atom hidrogen. Nah, untuk penamanya sendiri itu langsung saja dilihat dari rantai letak dari si gugus ketonnya ini adanya di sebelah mana. Nah, kita langsung buat. Kan saya sudah langsung menulis agar menghemat waktu. Nah, jadi yang diminta itu kan rumus molekulnya adalah C4H8O. Kita buat rantai lurus. Jadinya CH3, CH2, CH3. Di mana gugus karbonilnya ini kita letakkan di karbon kedua dari rantai utama. Karena dari gugus, kalau dilihat dari gugus fungsinya si keton, O-nya ini harus ada di diapit atau di antara dari alkil, makanya kita taruh di tengah. Jadi untuk yang ini penamaan yupaknya itu adalah menjadi 2 butanon. 2 ini berdasarkan letak dari gugus fungsi si keton, dan buta ini dari jumlah C pada rantai utama, yaitu ada 4 kan. Atau kalau diberikan nama trivial itu menjadi yang ininya etil, yang ininya metil, dan yang ini yang tengah ini adalah keton. Oke. Untuk poin yang A ini hanya ada satu kemungkinan, karena jika kita taruh gugus karboksilnya itu ada di sini, itu sama saja penomorannya, karena nanti dibuat sedemikian rupa sehingga gugus fungsinya itu mendapat nomor terkecil, makanya hanya ada satu kemungkinan. Oke, kita lanjut. Untuk poin yang B itu rumus molekulnya itu tetap sama, yaitu C4H8O. Namun yang diminta itu adalah senyawa aldehida. Sama kayak tadi, kita harus tahu dulu gugus fungsional dari senyawa aldehida, yaitu RCOH. R-nya itu alkil. Nah, letak COH-nya itu nanti adanya di ujung. Nah, gak kayak alkil tadi, si O-nya ini adanya di tengah. Bisa di sini, bisa di sini. Tapi kalau yang ini adanya nanti di ujung. Oke, kita coba ya. Nah, ini telah saya buat untuk kemungkinan yang pertama. Jadi kita buat itu seperti ini. CH3, CH2, CH2, C, H, dan O. Ini udah sesuai ya. C-nya ada 4.
hanya 8 jika di total 3, 2, 2, 1 dan O-nya ada 1. Untuk nama dari senyawa ini adalah butanal. Dari mana? Buta ini menandakan jumlah karbon pada rantai utama. Itu ada 4 ya C-nya. 1, 2, 3, 4. Dan al-nya ini, akhiran al menandakan kalau dia itu adalah senyawa aldehida. Itu untuk penamaan yupak. Sedangkan untuk penamaan trivial, ini namanya menjadi butiraldehid. Ini sudah ketentuannya. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, salah satu atom karbon di rantai utamanya kita coba pindahkan menjadi jadi cabang, jadi metil kalau misalkan cabangnya. Nah, jadinya seperti ini. Rantai utamanya nanti jadi tinggal 3 karbon. Jika diberikan nama menjadi 2 metil propanal. 2 metil itu dari ini. Si metil ada di rantai karbon kedua dari gugus utama, dari rantai utama maksud saya. Di sini. Dan propanal ini merupakan rantai utamanya, yaitu jumlahnya ada 3 buah atom karbon. Al ini merupakan dari jadi jenisnya itu adalah senyawa aldehida. Oke, yang kita lanjut. Untuk poin yang C, itu rumus molekulnya itu adalah C4H8O2. Yang diminta itu adalah kita membentuk senyawa ester. Nah, senyawa ester itu memiliki gugus fungsional RCOOR. Jadi kalau misalkan kita buat itu nanti sebelah kirinya itu alkil, terus karbon, atasnya ada oksigen, sampingnya oksigen, terus sebelah kanannya ada alkil lagi. Untuk ester sendiri itu penamanya, jadi yang di sebelah kanan atau R aksennya ini itu merupakan nama yang disebutkan pertama kali. Nah, biasanya itu penamanya itu tetap sesuai dengan nama alkilnya. Sedangkan untuk R yang ada di sebelah kirinya si COO ini, nanti nama alkilnya itu ditambah dengan akhiran OAT. Oke, kita coba ya. Jadi untuk kemungkinan yang pertama, kita buat C yang ada di sebelah kanan itu 1 buah, dan yang di sebelah kiri itu 3 buah. Jadi seperti ini, CH3, CH2, COO, CH3. Untuk penamannya yang ini, itu menjadi metil propanoat. Yang ininya metil, yang ininya propanoat. Seperti yang tadi saya jelaskan, yang sebelah kanannya itu tetap mengikuti sesuai dengan nama alkil, dan yang nama di sebelah kirinya ini nama alkil ditambah dengan akhiran OAT. Itu untuk penamaan secara yupak. Sedangkan untuk penamaan secara trivial ini menjadi etil, yang ininya etil, yang ininya etil, yang ininya metil, dan yang di tengah ini, yang di tengahnya ini itu menjadi ester dalam penamaan trivial. Oke, kita lanjut. Untuk kemungkinan yang kedua, kita buat C yang di sebelah kanan ini jadi ada 2 karbonnya, yang sebelah kiri juga 2. Nah, untuk penamaan dari yupaknya menjadi yang ininya etil, yang sebelah sininya etil, yang sebelah kirinya ini menjadi etanoat. Itu untuk penamaan secara yupak. Sedangkan untuk penamaan secara trivial itu menjadi etil, ini metil, dan yang tengahnya ini sama seperti ini menjadi ester. Jadi penamaan dari trivialnya itu adalah etil metil ester. Oke, kita lanjut. Untuk kemungkinan yang ketiga, kita buat C yang di sebelah kanan O-nya ini menjadi 3 buah, dan C yang ada di sebelah kiri menjadi 1 buah saja. Nah, untuk penamaannya itu menjadi yang ini propil, yang ini metanoat, jadinya metanoat. Jadi untuk penamaan yupaknya itu adalah propil metanoat. Oke, seperti itu. Atau untuk penamaan trivialnya itu adalah propil ester, yang ini propil, dan yang tiganya ini itu adalah ester, sama seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke kemungkinan yang
itu menjadi seperti ini. Jadi yang C3 yang tadinya di sebelah kanan kita buat lurus, kita buat salah satu C-nya itu menjadi sebuah cabang. Seperti ini. Nah, untuk penamaannya nanti menjadi isopropil metanoat. Yang ini itu merupakan isopropil, yang ininya metanoat. Oke, kita lanjut ke poin yang D. Yang ditanya itu adalah rumus molekul dari rumus molekulnya itu adalah C4H10O. Yang diminta itu kita membuat rumus bangun untuk alkoholnya. Sama seperti tadi, kita harus tahu terlebih dahulu gugus fungsional dari alkohol. Yaitu gugus fungsional dari alkohol adalah ROH. Jadi alkil, terus terdapat cabang hidroksi atau OH. Oke, kita buat untuk yang pertama kita buat rantai utamanya itu menjadi lurus seperti ini. Jadi cabang hidroksinya itu ada di C pertama pada rantai utama. Untuk penamaan secara iupaknya itu menjadi N-butanol. Karena si alkoholnya ini atau ol ini berada pada C di rantai pertama, makanya N-butanol atau normal butanol. Atau untuk penamaan secara trivial menjadi butil alkohol. Untuk kemungkinan yang kedua, kita pindahkan salah satu karbon menjadi sebuah cabang. Namun si gugus alkohol atau hidroksinya itu kita buat tetap di karbon di rantai pertama, di C pertama pada rantai utama. Jadinya nanti penamaannya menjadi 2-metil propanol. Dari mana 2-metil propanol? 2-metilnya ini dari si metil ini berada di C kedua, kan 1, 2, 3, penamaannya di sebelah kanan. C kedua dari rantai utama. CH3 itu merupakan metil kalau dari nama alkilnya. Propanol dari ini si rantai utama, jumlah C-nya ada 3. Meta, eta, propa, jadi propanol ditambah akhiran ol karena dia merupakan senyawa alkohol. Atau untuk penamaan dari trivialnya itu menjadi isobutil alkohol, yang ini merupakan isobutil. Nah, OH-nya ini nanti jadinya alkohol penamaannya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba gugus hidroksinya yang kita pindah ke C kedua. Nah, untuk rantai utamanya tetap seperti yang awal, ada 4 karbon. Untuk ini penamaannya menjadi 2-butanol karena 2 ini menandakan letak dari si alkohol. Ada di C kedua dari karbon rantai utama, kan 1, 2, hanya di sini. Atau untuk penamaan trivialnya itu jadi butil alkohol karena ininya itu rantai utama itu tetap ada 4 karbon, jadi butil. Oke, kita lanjut ke kemungkinan yang terakhir. Itu jadi karbon yang tadi kita pindahkan sama hidroksinya itu kita taruh sama-sama di C kedua pada rantai utama. Rantai utamanya itu menjadi cuma 3. CH3, C, CH3. Di atas C pada rantai kedua itu ada metil dan di bawahnya ada gugus hidroksi. Atau mungkin dibalik juga tidak masalah, OH-nya yang di atas, CH3-nya yang di bawah, itu tidak masalah. Untuk ini penamaannya menjadi 2-metil, 2-propanol. 2-metil karena si metil ini ada di C kedua, 2-propanol karena si OH atau hidroksinya ini ada pada C kedua pada rantai utama. Rantai utamanya kan ada 3, makanya propa. Atau jadi terbutil alkohol. Jika dilihat ini kan yang ini kan nanti C yang ini tuh secara tidak langsung itu menjadi secara butil karena dia itu mengikat 3 buah atom C secara langsung. Oke, kita lanjut ke poin yang E. Rumus molekulnya itu adalah C4H10O. Yang diminta itu kita menjadikan sebuah senyawa eter. Sama seperti sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu gugus fungsional dari senyawa eter. Gugus fungsional dari senyawa eter itu adalah ROR, di mana R yang kecil itu maksud saya rantai karbon yang terpendek,
kecil itu nanti dinamakan juga sebagai gugus alkoksi. Nah, yang panjang itu dijadikan sebagai rantai utama. Jadi untuk rantai yang terpendek atau gugus alkoksi, untuk gugus alkilnya itu nanti ditambahkan dengan akhiran oksi. Kita coba langsung ya. Karena ini yang diminta C4H10, jadi kita buat sama rata aja. C yang di kanan ada 2, C yang di kiri juga ada 2. Untuk penamaan ini jadinya namanya menjadi yang ini etoksi, yang ini etana. Itu untuk penamaan secara yupak. Sedangkan untuk penamaan secara trivial itu menjadi dietil ether. Kenapa dietil ether? Karena ini kan di sebelah kanan O dan di sebelah kiri O itu kan ada gugus etil ya. Kalau 2 berarti dietil. Nah, si O-nya ini kalau dalam penamaan trivial itu menjadi ether. Makanya nama trivialnya menjadi dietil ether. Untuk kemungkinan yang kedua, kita buat C yang ada di sebelah kanan O jadi 3 buah dan C yang di sebelah kiri menjadi 1 buah. Jadi seperti ini. Nah, untuk penamaan secara yupaknya sendiri, yang ini menjadi metoksi karena yang di sebelah kiri ini merupakan rantai yang pendek dibandingkan dengan yang ada di sebelah kanan. Jadinya metoksi propana untuk penamaan secara yupak. Sedangkan penamaan secara trivial, penamaannya menjadi metil propana ether. Itu untuk penamaan secara trivial. Oke. Kita lanjut untuk kemungkinan selanjutnya. Itu C yang ada di sebelah kanan tadi kita pindahkan 1 menjadi seperti cabang seperti ini. Taruh di bawah C yang utama ini. Nah, untuk penamaannya itu menjadi 2 metoksi propana. Kenapa demikian? Karena ini kan kalau dilihat penomorannya dari sebelah sini ya. 1, 2, 3 atau boleh juga dari bawah 1, 2, 3. Nah, CO ini atau oksigennya ini ada atau berada pada C kedua dari rantai utama. Makanya si metoksi yang ini itu ada nomor 2 di depannya. Jadinya 2 metoksi propana untuk penamaan secara yupak. Sedangkan untuk penamaan secara trivial itu menjadi metil isopropil ether. Yang ininya metil, yang ininya isopropil, ini ether. Oke, kita lanjut. Sepertinya salah. Yang untuk penamaan trivialnya itu jadi isopropil terlebih dahulu karena berdasarkan abjad I dan M itu duluan I. Jadi isopropil metil ether. Mohon dikoreksi ya nanti jika ada kesalahan ucap oleh saya. Oke, kita lanjut ke persoalan 2.29. Yang ditanya itu adalah 2 senyawa yang mempunyai rumus C2H6O. Untuk poin yang A, yang diminta itu adalah bagaimana rumus bangun dan nama dari senyawa yang ada di atas ini. Nah, kan kita harus tahu terlebih dahulu gugus fungsi dari berbagai senyawa hidrokarbon. Ada alkohol, ada ether, keton, aldehid. Nah, untuk jawaban yang poin A ini itu adalah si alkohol dengan ether yang memiliki rumus C2H6O. Kenapa nggak keton? Karena kalau misalkan kita buat si keton itu kan memiliki gugus fungsi RCOR. Nah, otomatis harus ada 3C dong kalau misalkan mau membentuk si keton. Sedangkan yang ada di soal ini tuh rumusnya itu hanya C2, berarti nggak bisa. Nah, sedangkan ada satu lagi yaitu aldehid, RCOH kalau tidak salah. Coba kita cek sebelumnya ya.
aldehid. Aldehid itu RCOH. Ini benar ya, RCOH. Kenapa si aldehid ini nggak termasuk? Karena kalau misalkan kita buat, misal, itu kan C-nya ada 2 yang diminta di soal, C2H6O. Berarti otomatis ininya CH3 berikatan dengan O. Kalau misalkan kita jumlah, berarti kan C-nya emang benar ada 2, O-nya ada 1 benar, tetapi hanya cuma ada 4. Makanya ini bukan senyawa yang diminta. Nah, jawabannya itu adalah alkohol dan eter. Untuk rumus bangun yang si alkohol itu adalah CH3, CH2OH. Sesuai ya jumlahnya ya, C-nya ada 2, O-nya ada 1, H-nya ada 6. Untuk nama senyawa alkohol ini itu adalah etanol. Karena jumlah C pada rantai utama itu ada 2 buah. Atau etil alkohol. Nah, untuk si eter ini itu kita buatnya itu CH3OCH3. C-nya ada 2, H-nya ada 6, O-nya ada 1, sesuai ya. Untuk penamanya itu menjadi metoksimetana atau dimetil eter untuk penamaan secara trivial. Sesuai ya dengan yang diminta di soal. Kita lanjut. Untuk poin yang B, lebih tinggi mana nih titik didihnya antara si alkohol dengan eter? Nah, untuk yang ini, jadi alkohol itu lebih tinggi titik didihnya dibandingkan dengan si eter. Karena si alkohol itu memiliki gugus fungsional hidroksi atau OH yang memiliki sifat polar. Nah, gugus fungsinya ini dapat menyebabkan adanya ikatan hidrogen antar molekul hidrogen. Tidak seperti si eter yang sifatnya itu kurang polar dan tidak terdapat ikatan hidrogen. Makanya titik didih yang lebih tinggi itu adalah si alkohol. Selanjutnya, untuk poin yang C itu, di antara alkohol dengan eter, yang manakah senyawa yang lebih mudah larut dalam air? Jawabannya itu adalah alkohol juga, karena tadi si alkohol itu memiliki gugus fungsional yang bersifat polar. Nah, si alkohol juga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, makanya dia lebih mudah larut dibandingkan dengan si eter yang cenderung sulit. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal 2.20. Yang diminta itu adalah menggambarkan rumus bangun untuk masing-masing senyawa. Untuk poin yang A, itu senyawanya itu adalah 5,6 dietil 3,3,7 trimetil 2 nonanol. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kalau dilihat dari penamaannya ini, rantai utamanya itu nanti terdapat 9 atom karbon dari kata nonanya ini. Dari kata nonanya itu. Nah, lalu pada C kedua pada rantai utama terdapat gugus hidroksi OH. Ini karena ada ol nih, itu berarti hidroksi. Pada karbon C ketiga dan ketujuh itu nanti ada metil CH3. Dan untuk C kelima dan keenam itu terdapat 2 buah etil atau C2H5 atau bisa juga CH2CH3. Oke, kita buat rumusnya menjadi seperti ini. Untuk urutannya kita mulai dari sebelah kiri. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas ya, ada 9 nona. Alkohol ada di C kedua pada rantai utama. Sesuai. Lalu ada 3 buah metil pada C ketiga dan ketujuh. Nah, 1, 2, 3, ini ketujuh ya. Lalu ada 2 buah
cabang etil di karbon kelima dan keenam. Maju. Jika ingin membuat, dipastikan garisnya ini antara C dan C, bukan C dengan H, karena yang memiliki ikatan itu nanti karbon dengan karbon. Oke, selanjutnya untuk poin yang B, itu nama senyawanya itu adalah 2-butil 3-fenil propanoat. Kalau dilihat, ini berarti nanti rantai utamanya itu terdapat 3 buah atom C, yang mana nanti ada gugus fungsi alkil alkanoat. Alkil alkanoat. Nah, nanti pada C kedua di rantai utama itu ada si butil C4-7. Nah, di C ketiga dari si propanoat itu nanti ada si fenil. Kalau digambarkan ya seperti ini. Ya. Ini si propanoat COO. Ini jumlahnya ada 3 kan? Propa sesuai. Ini pada C ketiganya 1, 2, 3 terdapat fenil. Ini fenil atau benzen ya. Benzen yang berikatan. Nah, lalu si butilnya ini ada pada nomor 2. Kan 1, 2. Jadi butil yang nomor 2-nya ini, C nomor 2-nya ini yang berikatan dengan si O, si alkanoatnya tadi. Si propanoat itu adanya di C kedua. Nah, jadi bentuk dari 2 butil 3 fenil propanoat jadinya seperti ini untuk rumus bangunnya. Oke, kita lanjut. Untuk yang poin C itu adalah 4 isopropil 3 fenil siklopentanon. Siklopenta berarti menandakan yaitu adalah rantai tertutup, yang dimana rantainya itu nanti ada 5 buah atom karbon. Nah, nanti ada juga gugus keton pada C pertama. Lalu di C ketiga nanti ada fenil dari si siklonya ini. Nah, di C keempat dari siklopentanya ini nanti ada isopropil, ada cabang isopropil. Kalau digambarkan jadinya seperti ini. Penambalannya dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ketonnya ada di C nomor 1, fenilnya ada di C nomor 3, dan isopropilnya ini ada di C nomor 4. Isopropil. Oke. Kita lanjut. Untuk poin yang D, itu soalnya adalah 3 bromo 1 etil 4 isopropil siklooktanol. Hampir sama kayak tadi. Berarti idenya rantai tertutup juga ya. Cuman bedanya kalau yang tadi itu penta 5, kalau yang sekarang ini okta 8. Ada 8 karbon pada rantai tertutup. C pada rantai tertutupnya. Lalu pada C pertama nanti ada alkohol juga sama seperti sebelumnya. Nah, di C pertama juga nanti ada etil C2H5 atau CH2CH3. Pada C ketiga ada bromo atau Br, dan di C keempat nanti ada isopropil. Kalau digambarkan jadinya seperti ini rumus bangunnya. Penambalannya dimulai dari sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada etil di C pertama, ada hidroksi atau H, ada ini Br, bromo, ada isopropil di C keempatnya. Jadi gambarnya seperti ini untuk senyawa 3 bromo 1 etil 4 isopropil siklooktanol. Oke, kita lanjut. Untuk poin yang E, itu senyawanya adalah 3 strip 1 metilpropil 4 etilfenol. Fenol, ingat ini fenol ya, bukan fenil. Jadi kalau misalkan fenol itu ininya itu tetap fenil, cuman pada C pertamanya itu nanti ada gus OH atau alkohol. Nah, nanti juga ada si etil di C keempat, C2H5 atau CH2CH3. Dan ada cabang propil
C ketiga, CH2, CH2, CH3. Tapi karena dia ada cabang simetil, jadinya nanti bentuknya si propilnya itu CH, CH2, CH3. Metilnya ada di C pertama. Kalau digambarkan, jadinya seperti ini. Penomborannya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si OH, ini kenapa saya nulisnya OH itu sama aja ya, kayak H-nya dulu itu tidak masalah, agar bisa lebih enak saja dilihatnya. Jadi OH-nya ini ada di C pertama, lalu di C ketiga itu ada propil. Ini salah, harusnya CH saja. CH karena kan C itu memiliki tangan 4 ya. Sini 1, di sini 1, di sini 1, berarti tinggal CH doang. CH, CH2, CH3, CH3. Nah, di 4 ada etil, CH2, CH3, atau bisa juga disingkat menjadi C2H5. Nah, ini rumus bangun dari 3 strip dalam kurung 1 metil propil, 4 etil fenol. Oke, kita lanjut. Untuk poin yang F itu trietil amonium hidroksida. Berarti nanti ada OH-, ada 3 buah etil C2H5 atau CH2 CH3, dan ada amonium NH4+. Kalau digambarkan jadinya seperti ini. Si amoniumnya ini ada di tengah-tengah, NH4+. Lalu berikatan dengan 3 buah etil C2H5, 1, 2, 3. Nah, si hidroksinya ini dibuat memisah karena tangannya udah pada penuh, jadi nanti tinggal bertransfer elektron saja antara NH4+ dengan OH-. Oke, kita lanjut. Yang poin G itu senyawanya itu adalah 4 dimetil amino 2 butanol. Berarti nanti rantai utamanya itu terdapat 4 buah C karena namanya ini adalah buta. Dan pada C kedua pada rantai utama terdapat gugus alkohol atau OH. Nah, di C keempat itu nanti ada si amino N, yang nanti si amino ini berikatan kembali dengan 2 buah gugus metil atau CH3. Kalau digambarkan jadinya seperti ini. Penomborannya dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4. OH di C kedua, lalu ada nitrogen di C keempat. Si amino ini mengikat 2 buah atom, 2 buah gugus alkil, yaitu simetil CH3. Jadi bentuk untuk rumus bangun dari 4 dimetil amino 2 butanol jadinya seperti ini. Oke, kita lanjut. Untuk poin yang H itu di isopropil sulfida. Sulfida berarti dia nanti ada S atau sulfur. Lalu ada 2 diapit. Si sulfurnya ini diapit oleh 2 buah isopropil di sebelah kanan dan sebelah kiri, atau bisa juga di atas atau di bawah, itu sama saja. Kalau digambarkan jadinya seperti ini. Nah, ini si sulfitnya, sulfur. Yang ini isopropil, yang ininya isopropil. Jadi bentuk rumus bangun dari di isopropil sulfida seperti ini. S-nya di tengah-tengah, yang diapit oleh 2 buah isopropil. Oke, kita lanjut. Untuk poin yang I itu adalah 3 etil 1,3 heksanadiol. Berarti rantai utamanya nanti ada 6 buah atom C. Dan di C ke-1 dan ke-2 terdapat 2 buah gugus alkohol. Kenapa ini diol? Karena tadi yaitu ada 2 gugus hidroksi OH. Kalau OH-nya ada 3 itu nanti jadinya triol. Kalau 4 berarti jadi tetra. Ini nanti di C ketiga ada senyawa, ada gugus alkil yaitu etil C2H5. Kalau digambarkan jadinya seperti ini. Penomborannya dimulai dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai ya, ini heksana.
Terus ada 2 buah alkohol di C pertama dan di C ketiga. Lalu ada etil C2H5 di C ketiga atau CH2 CH3. Nah, kayak bentuknya seperti ini ya untuk 3 etil 1,3 heksanediol. Oke, kita lanjut. Untuk poin yang C, 2 metil 2 oktanol. Berarti rantai utamanya itu ada 8 karena okta itu 8. Lalu ada gugus hidroksi atau alkohol pada C kedua dan ada metil CH3 di C kedua juga. Kalau digambarkan jadinya seperti ini. Penomoran dari sebelah kanan urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 okta 8 ya, sesuai. Lalu ada hidroksi di C kedua dan juga ada metil di C keduanya. Jadi gambarnya seperti ini untuk 2 metil 2 oktanol. Ini bebas ya, boleh aja C-nya kalau misalkan mau dibuat tulis di sini itu tidak masalah, sama saja karena dibuat sedemikian rupa agar C-nya itu maksudnya rantai utamanya itu jadi rantai yang terpanjang. Jadi mau dibengkokin atau lurus sama saja. Kita lanjut, poin yang K itu P-nitroanilina. Nah, nanti ada NO2, ada NH2. Oke, sebelum itu saya jelasin sedikit. Jadi untuk substituen pada benzen itu kan ada yang disingkat menjadi O, ada yang M, ada yang P. O itu orto, M itu meta, sedangkan P itu adalah para. Nah, kalau orto ini berarti nanti pada di gambarnya itu nanti ada selisih 1,2 antara si nitro sama si anilinanya. Kalau misalkan M berarti selisihnya 1,3. Kalau P itu 1,4. Nah, kalau misalkan digambarkan jadinya seperti ini. NO2 dan NH2. Jadi selisihnya itu yang NO2-nya ada di C pertama, NH2-nya ada di C2, di C keempat maksud saya, karena ini merupakan P para. Kalau misalkan orto berarti NH2-nya adanya di sebelah sini nih, C yang ini. Kalau meta di sini, si NH2-nya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Yang I, itu senyawanya adalah 2 kloro 5,5 dimetil 6 nonen 4 on. Berarti nanti rantai utamanya itu ada 9 buah C karbon. Yang di C ke-6 nanti ada ikatan rangkap 2. Yang di C ke-4 nanti ada gugus keton atau karbonil O. Nah, di C kedua nanti ada kloro. Lalu nanti di C ke-5 ada 2 buah gugus metil. Kalau digambarkan jadinya seperti ini. Penomorannya dimulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di C kedua ada kloro. C keempat ada keton. C kelima ada 2 buah alkil, ada 2 buah metil. Dan di C keenam itu ada ikatan rangkap 2. Oke, lanjut. Untuk poin yang M itu senyawanya 3 strip klorobutil 1,4 pentanadiol. Nah, berarti nanti rantai utamanya ada 5 buah C di rantai utama. Nah, di mana ada 2 buah gugus hidroksi atau alkohol pada C pertama dan juga C keempat. Nah, di C ketiga pada rantai utama juga nanti ada si butil CH2, 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 CH3. Nah, nanti di C keempat dari si butil ini ada cabang lagi, yaitu si kloro. Kalau digambarkan jadinya seperti ini. Penomorannya dimulai dari sebelah kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5 ya.
Lalu pada C pertama ada alkohol, di C keempat ada alkohol juga, di C ketiga ada butil, C-nya ada 4 sesuai. Lalu ini ada ada kloro di C keempat. Nah, kenapa ini nggak CH3 sama kayak yang sebelumnya saya sebutin? Karena di sini tuh ada cabang. Kalau misalkan nggak ada si kloro, berarti C-nya ini nanti jadinya CH3. Cuman karena ini ada kloro, jadinya C-nya CH2. Maksudnya H-nya itu jadi cuma 2, bukan 3. Oke, kita lanjut. Untuk yang poin N, 1 kloropropil benzen. Berarti utamanya nanti di benzen. Lalu ada cabang propil, di mana si propil ini ada cabang lagi si kloro di C pertamanya si propil. Kalau digambarkan jadinya seperti ini. Kan benzen, ini propil, C-nya ada 3, 1, 2, 3. Lalu pada C pertama ada kloro. Seperti ini. Jadi gambaran untuk 1 kloropropil benzen jadinya seperti ini. Oke, kita lanjut. Poin yang O, asam 4 strip bromofenyl butanoat. Berarti ini asam alkanoat ya, kalau dilihat dari namanya. Yang mana nanti berarti ada 4 buah C pada rantai utamanya. Lalu nanti ada gugus asam alkanoat. Lalu pada C keempat itu nanti ada si fenil. Nah, si fenilnya ini ada cabang lagi nih di C keempatnya, ada si bromo. Kalau misalkan digambarkan jadinya seperti ini. Ini gugus dari si ini. Yang ini merupakan gugus dari asam alkanoat. Jadi asam alkanoat. Lalu yang ini merupakan rantai utama. Ada 4 totalnya. Lalu di C keempatnya ini ada si fenil. Di C keempat dari si fenil ada cabang lagi si bromo. Nah, ini gambarnya seperti ini. Untuk asam 4 bromofenil butanoat. Oke, kita lanjut. Untuk pembahasan soal 2.31. Kita disuruh memberikan nama untuk masing-masing senyawa. Oke, untuk yang pertama, kalau misalkan kita lihat, berarti nanti penamaannya itu dimulai dari sebelah kanan ya. Di sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti okta untuk rantai utamanya. Lalu ini ada gugus aldehid COH. Jadi yang ini itu nanti J-nya R, COH. Aldehid. Lalu kalau dilihat ini kan ada bromo di C ke 1, 2, 3, 4, 5. C kelima ada bromo. Lalu di ini ada metil di C ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada metil. Lalu ada ikatan lengkap 2 di C ke-2, ke-4, dan ke-6. Nah, sehingga penamaannya jadi 5 bromo, 7 metil, 2,4,6 oktatriena strip al. Untuk bromo dan metil ini diurut berdasarkan abjad karena memiliki tingkat prioritas yang sama. Sedangkan ini triena itu dari ikatan lengkapnya, karena ada 3 jadinya namanya triena. Hal ini menandakan si aldehid dari senyawa aldehidnya tadi, si COH. Nah, ini penamanya seperti ini untuk poin yang A. Untuk poin yang B, itu rumus senyawanya itu adalah CH3, CH, C6H5, CO, CH3. Oke, kita jabarin dulu ya. Ya, seperti ini. CH3, CH, lalu ada C6H5 di bawahnya si CH, boleh di bawah, boleh di atas. Lalu ada O di C ini, C yang ini tuh nanti di atasnya ada O. Lalu ada CH3. Kalau dilihat dari bentuk rumusnya ini, nanti jadinya itu keton.
Nah, kalau dibuat nama, ini berarti ada fenil di C ketiga, ada gugus keton di C kedua. Penamaan dari sebelah kanan. Karena berdasarkan prioritas, keton itu lebih utama dibandingkan dengan si fenil. Namun untuk penulisannya, fenil dituliskan terlebih dahulu. Jadi penulisannya itu 3 fenil 2 butanon. 3-nya dari sini karena si fenil di C ketiga. 2 butanon dari ini, si gugus ketonnya ada pada C kedua pada rantai utama. Oke, kita lanjut. Untuk poin yang C itu CH32 C ikatan rangkap CH CO CH CH3 2. Nah, sekarang kita coba jabarin dulu ya biar lebih mudah. CH3 C terus di bawahnya CH3 lagi. Kenapa? Karena ini CH3-nya ini ada 2 dikurang 2, berarti CH3-nya itu ada 2 yang berikatan dengan si C yang ini. Lalu ada ikatan rangkap CH C, lalu di atasnya itu ada gugus karbonil, lalu CH CH3 sama kayak tadi ya, dikurang CH3-nya. Nah, untuk penamaannya berarti kita mulai dari sebelah kanan, karena keton lebih prioritas dibandingkan dengan alkena. Nah, untuk penamaannya jadi dulu dari yang ini ya, dari yang apa namanya, dari yang prioritas yang paling rendah, berarti si metil kan. Ini ada 2 buah metil nih, jadi C pertama dan C ke 5, makanya 2,5 di metil. G-nya ini dari jumlah si metil ada 2 buah kan, berarti jumlahnya ditulisnya itu di depan metil ada kata G. Lalu pada C keempat 1, 2, 3, 4 itu ada ikatan rangkap, berarti akhirnya nanti ada ena. Nah, ini nanti utamanya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti heksa kan. Karena ini ada ikatan rangkap juga, jadi penamaannya jadi heksena. Lalu pada C ketiga ada keton. Nah, akhirnya kita kasih on, yang menandakan bahwa ada gugus keton pada C ketiga. Oke, kita lanjut. Ini untuk poin yang D itu H2N, CH2, CH, OH, CH2, 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 NH2. Ini sebenarnya NH2 sama H2 ini sama saja, cuman penulisannya saja dibalik, namun maknanya sama. Kalau kita gambarkan itu seperti ini. H2N, CH2, CH, lalu di atasnya ada gugus hidroksi OH, CH2, 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 NH2. Nah, penamaannya itu berarti dimulai dari sebelah kiri, karena biar si OH-nya ini ada di nomor paling kecil. Kalau misalkan dimulai dari sebelah kanan kan nanti OH-nya jadi terlalu besar angkanya. Jadi penamaannya itu nanti ada dimulai dari amino 1,5. Ini si amino itu NH2 ya. NH2-nya ada di C pertama dan di C ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. 1,5 diamino pentan. Pentan ini karena ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu strip 2 ol. 2 ol ini berarti pada C kedua ada gugus alkohol. Makanya namanya 2 ol. Jadi nama senyawanya itu menjadi 1,5 strip diamino pentan 2 ol. Oke, kita lanjut. Untuk poin yang E itu CH3 3 C, CH2, 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 CH3. Lalu C ini ada cabang OH atau hidroksi, dan di bawahnya ada butil CH2, CH, CH2, CH3. C keduanya dari si butil tadi ada gugus hidroksi atau OH. Kalau kita jabarin jadinya seperti ini. CH3 kan tadi ada 3 ya. C-nya C yang ini CH2, 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 CH3, CH3. Lalu di C yang ini ada hidroksi. Di bawahnya itu ada butan, ada butil CH2, CH, CH2, CH3, OH.
Nah, berarti kalau dilihat dari ini kan rantai utamanya nanti jadi ke sini nih. Ke sini. Lalu ke bawah. Nah, berarti cabangnya itu nanti ada ini. Tersier butil. Lalu ada hidroksi. Nah, penomorannya itu dimulai dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Soalnya biar mendapatkan angka yang paling kecil. Nah, dimulai dari yang terbutil dulu ya. Karena prioritas yang paling tinggi itu ada di alkohol. 5 terbutil. Terbutilnya di cek 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Terbutil 5, strip terbutil, lalu strip 3,5 ini alkoholnya ada di C ketiga dan di C kelima, jadinya 3,5 strip nona diol. Nona ini dari ini rantai utamanya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jadi namanya nona diol. Nah, sedangkan dinya ini karena pada rantai utama terdapat 2 buah gugus hidroksi atau gugus alkohol. Jadi sebelum kata ol itu ditambahkan di. Oke. Jadi penamanya 5 strip terbutil, strip 3,5, strip nonadiol. Oke, kita lanjut. Untuk yang F. Ini kalau dilihat secara nggak langsung berarti sini ada CH3, sini ada CH2, ini ada O, ini CH2, ini CH, ini OH, ini CH3. Ya, sebentar, bingung ya, kita buat gambarnya dulu biar lebih mudah. Ini CH3, CH2, O, CH2, CH, CH3, ini ada OH. Berarti untuk yang ini ada gugus hidroksi dan gugus eter. Nah, penamaannya menjadi ini 1 etoksi 2 propanol. Dari mana nih? Yang ini, yang di sebelah sini nih. Sebentar. Yang ini tuh si etoksi. Soalnya kan seperti yang sebelumnya saya jelaskan, untuk penamaan si eter, jadi C yang kecil itu menjadi gugus alkoksi dan yang C yang jumlahnya paling banyak itu menjadi rantai utama. Makanya yang di sebelah kiri dari O-nya ini jadi penamanya 1 etoksi. Lalu yang sebelah kanan kan ada 3 nih, berarti propa. Namun karena ada OH di C keduanya, jadi penamanya menjadi 2 propanol. Nah, kalau digabung penamanya menjadi 1 etoksi 2 propanol. Oke, kita lanjut. Untuk poin yang G, ini berarti ada sikloheksana ya. Dari mana taunya? Ini karena membentuk ada 6 buah titik C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di C pertama ini kayaknya yang lebih jelasnya udah saya. Jadi CH3 ini kita tulis aja adanya di C pertama, dan si keton atau O adanya di C kedua. Di C ketiganya ini dari si sikloheksana itu ada si etil C2H5, dan di C keempat itu ada bromo atau Br. Kalau kita urutin penamaannya berarti yang ditulis itu bromo dulu, karena abjad bromo itu lebih kecil dibandingkan dengan etil dan metil. Makanya 4 bromo, 3 etil, 1 metil, 2 sikloheksanon. Sikloheksa dari ini ya, dari ini ada 6 buah atom karbon, jadinya sikloheksa. O-nya ini karena ada gugus keton. Oke, kita lanjut. Untuk poin yang H, ini ada sikloheksena ya. Kalau tadi kan heksana, kalau ini heksena karena ada 1 buah ikatan rangkap. Nah, ini kan pada C pertama itu ada CH3, CH2,
Dan di C pertama juga ada ikatan lengkap 2. Di C ketiganya ada CH2, CH2, CH2Br. Berarti nanti di C ketiga dari si propil ini ada Br, ada bromo. Dan di C keempatnya itu ada metil ketiga. Kalau ini jadinya kayak gini ya. 1 ada CH3 CH2, di 2, 3 ada CH2 CH2 CH2Br. Dan di C keempatnya itu ada CH3 atau metil. Nah, jadi untuk penamanya kita mulai dari ini dulu nih yang ada si propil. Jadinya sepertinya ini yang harusnya di depan itu si etil terlebih dahulu. Ada kesalahan. Jadi karena si etil sama propilnya itu, kalau yang di 3 ini kan si propil ya, E sama P itu kan duluan otomatis ya, berarti etilnya dulu yang ditulis pertama. 1 etil, 3 strip, 3 bromopropil. Ini propil, si bromonya ada di C ketiga. Lalu 4 metil. Metilnya juga ada di depan si ini berarti propil. Nah, M sama P duluan M. Nah, salah. Ini 3. Seperti ini jadinya 1 etil, 4 metil, 3 strip 3 bromopropil, 1 sikloheksena. Sikloheksena ini kenapa ada 1? Karena itu menandakan adanya ikatan lengkap di sini nih. C pertama pada sikloheksenya tadi. Makanya penamanya jadi 1 etil, 4 metil, 3 strip 3 bromopropil, 1 sikloheksena. Oke, kita lanjut. Untuk poin yang I, kalau kita lihat di sini berarti nanti di sini ada CH3, di sini ada C, di sini ada CH, di sini ada CH ya CH, di sini CH2, di sini CH2, di sini CH3, di sini CH2, di sini ada CH, di sini CH3, di sini ada CH3. Oke, kita jabarin ya seperti ini. Nah, berarti untuk yang ini tuh rantainya lurus ya, dari sini ke sini rantai utamanya. Nah, terus ke sini ya. Jumlahnya berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada hepta. Nah, kita lihat ini ada kloro, ada Cl. Jadi C keempat, 1, 2, 3, 4 ya kan. Jadi 4 kloro kita tulis dulu. Lalu ada isobutil nih. Ini isobutil nih. Adanya di C ketiga, berarti 4 kloro, 3 isobutil. Lalu yang terakhir di C kedua ada gugus keton. Nah, penamaannya jadi 2 heptanon. Jadi kalau misalkan kita gabung, jadinya 4 kloro, 3 isobutil, 2 heptanon. Oke, lanjut ya. Poin yang J itu ini ada sikloheksena lagi, ada metil, ini ada COO-CH3, ini ada OCH3. Kalau dijabarkan jadinya seperti ini. Nah, untuk penomorannya kita mulai dari sini. Kenapa? Karena si karboksilatnya ini punya prioritas lebih tinggi, jadi ditulisnya di nomor 1. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, penamanya dimulai dari ini. Yang ininya metil ditulis. Lalu di C kedua ini ada CH3 juga kan? Berarti 2 metoksi. Lalu di 6 itu ada metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 metil. Lalu di C ketiga ini ada ikatan lengkap 2. Sikloheksena berarti kan namanya. Lalu di C pertama ini tadi ada karboksilat, sehingga penamaannya itu metil 2 metoksi, 6 metil, 3 sikloheksena, 1 karboksilat. Nah, tolong dicek lagi ya, khawatirnya jawabannya salah. Oke, kita lanjut. Untuk yang K
itu soalnya itu adalah C6H5C, di atasnya ada O, ada karboksil ada O, terus ada C, di bawahnya ada C6H5 atau benzen. Lalu ikatan lengkap 2 CH, ada benzen atau vinyl, ada Cl, lalu ada klor C keempatnya. Kalau dijabarkan jadinya seperti ini. Nah, kalau dilihat dari sini berarti nanti penambahannya dimulai dari C yang ini nih. 1, 2, 3. Ada keton, ada vinyl, ini ada kloro. Nah, jadi penamaannya kita mulai dari si ini dulu nih, vinyl yang ini. Di C ketiga kan ada vinyl. Nah, tapi di vinyl yang di C ketiga ini ada cabang lagi si kloro di C keempatnya. Jadi apa namanya? 3 strip, 4 strip klorovinyl. Lalu di C ke-1 dan ke-2 itu ada ada vinyl juga. Jadi tulisnya 1,2 strip di vinyl ini propen ya, maksudnya nanti jadinya propa. Lalu di C kedua ada ini ikatan lengkap atau alkena, disingkatnya jadi N kalau di sini. Lalu di C pertama ada gugus keton 1 on. Jadi kalau digabung penamanya menjadi 3 strip, 4 strip klorovinyl, 1,2 di vinyl propa, 2 alkena, 2 alkena, 1 keton. Oke, kita lanjut. Kalau dilihat dari ini berarti di sini CH3, di sininya C, di sininya CH2, di sini CH, di sininya CH2, lalu OH ya. Kalau dijabarin jadinya seperti ini ya. CH3, CO, CH2, CH, Br, CH2, OH. Berarti penomorannya itu kita mulai dari sebelah kiri. 2, 3, 4, 5. Berarti nanti ada 5 nih nanti utamanya. Lalu di C kedua nanti ada gugus keton, di C keempat ada bromo, di C kelima ada alkohol hidroksi. Berarti kalau dinamain itu dimulai dari bromo, 4 bromo, 5 pentanol, 2 keton. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut. Untuk soal yang poin yang M itu CH3, CH2, CH, C6H5, CH2, Cn. Nah, kita pisah dulu. Ini seperti ini, CH3, CH2, CH, CH, Cn, ini C6H5. Nah, ini si C-nya ini nanti berikatan lagi nih sama N. Jadi sebenarnya pada rantai utamanya itu terdapat 5 buah atom karbon. 1, 2, 3, 4, 5 sama ini. Nah, lalu di C ketiga di sini itu ada si vinyl. Untuk penambahannya dimulai dari sebelah kanan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 vinyl pentanitril. Nitrilnya dari si N-nya ini. Oke. Lanjut. Untuk poin yang N itu CH3 dalam kurung 3 C kurang siku 2 CH. Kalau dijabarin berarti nanti CH-nya ada di tengah-tengah di antara CH3 C2. Seperti ini ya. Namun sepertinya dalam pengetikan soalnya ada salah, harusnya ini CH-nya CH2. Karena ketika diaplikasikan atau digambarkan seperti ini, harusnya ini si C yang ini tuh masih bisa mengikat 2 buah atom hidrogen. Namun di soal ini hanya CH doang. Nah, jadi kalau misalkan dijabarkan ini CH3 C, berarti ini kan CH3 C, lalu di atasnya ada CH3, di bawahnya ada CH3, di kanannya juga sama C, CH3, CH3, CH3. Nah, berarti kalau dilihat dari sini rantai utamanya nanti yang ini kan, tengah, bisa yang tengah lurus saja. Jadi di rantai utama nanti ada 5 buah karbon, berarti pentana. Lalu terdapat 4 buah alkil, yaitu metil. Di C kedua ada 2, di C keempat ada 2. Jadi nanti penamanya itu menjadi 2,2,4,4 tetrametil pentana.
Oke, kita lanjut untuk poin yang O. CH3, CH, CHO, CH3. Kalau sini ada C6H5, vinyl. Nah, CH3. Untuk penyelesaiannya kita jabarin kayak sebelum-sebelumnya. CH3, CH, CH. Ini ada O, ether, CH3, CH3, metil, C6H5, vinyl. Jadi penamaannya itu menjadi ini berarti secara nggak langsung rantainya itu lurusnya ke sini, dari bawah ke atas baru ke samping. Jadi kalau dilihat dari sini itu si vinyl ditulis lebih dahulu. Vinylnya ini ada di C ketiga, 1, 2, 3, makanya tulisnya 3 vinyl. Lalu ini metoksi itu ada di C kedua, 1, 2 metoksinya. Baru rantai utamanya butana. Jadi kalau digabungin penamaannya menjadi 3 vinyl 2 metoksi butana. Oke, kita lanjut. Untuk poin yang B, CH3C ini ada vinyl, benzin untuk vinyl. Lalu di C keempatnya itu mengikat O CH3. Kita jabarin. Ini seperti ini. CH3C, ini CH3, ini CH3. Ini ada benzin. Lalu ini ada O CH3. Jadi penamaannya itu adalah di C pertama pada ini, pada apa namanya? Ini sepertinya kebalik. Jadi harusnya yang nomor 1 itu adalah si metoksinya ya. Ini berarti nomor 4. Yang metoksinya itu ada di nomor 1. Nah, berarti namanya dari sini 1, 2, 3, 4. Karena ether ini punya apa namanya, prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan alkil. Oke, jadi yang ininya itu terbutil, tersier butil, karena si C ini dapat mengikat 3 buah atom karbon lain. Ya, 4 terbutil, 1 metoksi benzen. Metoksinya ini, yang tengah ini benzen. Oke, kita lanjut. Untuk poin yang Q itu adalah CH3, CH, CH2, CH, CH3. Ini ada CN, ada CL. Nah, kalau jawabannya jadi seperti ini. CH3, C, CH, CN, CH2, CH, CL, CH3. Penamaannya itu berarti dari sebelah sini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, si metilnya ini jadi cabang. Adanya di C kedua dari rantai utama. Nah, si nitril, si N ini ada di C pertama. Lalu di C keempat ada kloro. Jadi kalau misalkan digabungkan berdasarkan prioritas, 4 kloro, 2 metil, pentanitril. Oke, kita lanjut. Untuk poin yang R, itu soalnya itu adalah CH3, CH, CH2, COH. Nah, CH3, ini ada metil, ini hidroksi atau alkohol, ini ada nitro. Jadi kalau misalkan penamaannya itu menjadi dari sebelah sini nih, boleh dari atas ke bawah ke kiri, boleh dari bawah ke atas ke kiri, sama saja. Berarti 2 metil karena si metil ini ada di C kedua, lalu 4 nitro. Nitro ini ada di C keempat, 1, 2, 3, 4. Lalu 2 pentanol. OH-nya ini ada di C kedua, 1, 2. Nah, jadi kalau digabung 2 metil, 4 nitro, 2 pentanol. Oke, kita lanjut. Untuk poin yang S itu CH3, CH, ikatan lengkap, CH, C, CH, C, CH3, OH, CH3, OH, CH3. Nah, berarti nanti rantai utamanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada hepta ya, kalau misalkan itu. Lalu ada 2 buah gugus hidroksi atau alkohol. Lalu juga ada 2 buah alkil yaitu metil. Jadi kalau misalkan kita kasih nama jadinya 2,4 mulainya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 7. Karena si alkohol sama ikatan lengkap itu lebih prioritas si alkohol.
Jadinya 2,4 dimetil hepta, ini maksudnya hepta, 2,4 dimetil, ada 2 dimetil, 5N itu maksudnya ini di C kelima 1, 2, 3, 4, 5 ada ikatan rangkap 2, makanya 5N. Nah, lalu di 2,4 diol itu menandakan di C kedua dan C keempat ada 2 buah gugus alkohol atau hidroksi. Jadi kalau digabung 2,4 dimetil hepta, 5Na, 2,4 diol. Oke, kita lanjut untuk poin yang T. Ini ada sikloheksena. Sikloheksena. Karena ini ada ikatan rangkap 2. Lalu ada gugus alkohol atau hidroksi. Ini ada isobutil ya. Ada sekundari butil. Ada sekundari butil. Lalu ini ada NH2. Jadi kalau misalkan kita NH2 itu tadi amino. Jadi kalau misalkan gambarannya itu dimulai dari yang sebelah sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berdasarkan ini kan berarti yang alkil adanya, maksud saya alkil ditulis lebih dahulu ya. Jadi 4 sekundari butil, 4, 1, 2, 3, 4 ini sekundari butil, 5 amino, 1 sikloheksena, 3 ol atau 3 alkohol dari sini. Selanjutnya untuk poin yang U, ini rumus senyawanya itu ada CH3, CHBr, CCO2, CH3. Ini ada cabang metil, di bawahnya ini ada cabang hidroksi atau gugus fungsional dari alkohol. Oke, kalau dijabarin jadinya seperti ini ya. Nah, nanti penomorannya itu dimulai dari C yang sebelah sini. Jadi rantai utamanya nanti ada 4 karbon. 1, 2, 3, 4. Di C kedua ini nanti ada cabang metil dan ada cabang hidroksi atau gugus fungsi dari alkohol. Nah, di C ketiga nanti ada bromo. Nah, di C yang ini tuh kan ada metil nih dari alkil alkanoat. Nah, nanti berarti penamanya yang ditulis itu si metil yang ini dulu. Jadinya metil 3 bromo, 2 metil, 2 alkohol, terus akhirannya itu butanoat karena tadi rantai utamanya itu ada 4 karbon. Dan OAT-nya ini dari ini gugus fungsinya ini alkil alkanoat, makanya jadinya butanoat. Oke, seperti itu. Lanjut untuk yang V. Ini rumus senyawanya itu adalah CH rangkap 3, CCH rangkap 2, CCH CH, CONH CH3. Di sini ada metil, ada bromo, dan ada hidroksi. Kalau misalkan kita jabarin, jadinya nanti seperti ini. Nih, untuk penamarannya nanti dimulai dari C yang sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti rantai utamanya nanti ada 7 karbon. Berarti namanya itu nanti hepta. Nah, di C pertama ini nanti ada alkil amina yang namanya itu metilamina karena ini CH3, makanya metilamina. Lalu di C kedua itu ada gugus hidroksi atau alkohol. Di C ketiga ini nanti ada metil, C keempatnya ada bromo, dan di C keempatnya ini juga ada ini ikatan rangkap, yaitu nanti berarti namanya ada alkena. Nah, di C ke-6-nya ada ikatan rangkap 3, berarti nanti ada 6-un atau alkuna. Nah, lalu ini itu ada gugus fungsi dari keton di C pertama. Jadi untuk penamaannya kalau misalkan diurutkan itu menjadi 4 bromo, 3 metil, 6 ini alkuna, 4 alkena, 1 metilamina, 2 alkohol, 1 heptanon. Oke, kita lanjut. Untuk soal yang W, ini bentuk
senyawanya itu adalah penta ya, siklopentena maksud saya. Karena ini rantai tertutup, lalu terdapat 5 buah titik. Kita tahu pentenanya dari ini nih, ada ikatan rangkap duanya, makanya akhirnya enak. Kalau misalkan nggak ada berarti siklopentana. Nah di sini itu ada gugus fungsi dari si ini keton. Lalu ada cabang metil dan ada bromo. Untuk penamaannya dimulai dari sebelah sini nanti 1, 2, 3, 4. Nah untuk penamaannya jadinya seperti ini nih. Dimulai dari si bromo, berarti 2 bromo, 2 metil, 3-nya ini menandakan ikatan rangkap duanya nih. 3 siklopenten, 1 keton. Seperti itu untuk penamaannya. Kita lanjut. Untuk yang X, ini rumus nyawanya itu adalah CH3. Lalu di sini itu ada CH2. Tahu dari mana CH2-nya? Soalnya kan kalau misalkan C itu punya 4 tangan. Dan sini udah dipakai 2 nih tangan ini buat ngikat si CH3 sama nanti buat ngikat C yang di sini. Berarti si C itu masih punya 2 tangan. Nah, nanti dipakai buat ngikat 2 atom hidrogen. Nah, di sini juga nanti ada CH2. Kalau misalkan dijabarin, ini seperti ini nanti nih. CH3, ini CH2, ini CH2. Lalu ini kalau ini itu ada keton, ini ada kloro, yang ini ada cyano. Penambahannya dimulai dari yang si ini nih, C3 yang ada di sini, yaitu si propil, karena jumlahnya 3. Kenapa dinamainya dari si propil? Karena biar semuanya itu mendapatkan angka yang paling kecil totalnya. Kalau misalkan kita mulai dari si keton lalu ke arah kanan, nanti si propilnya itu mendapatkan nomor 6. Makanya kita mulai aja dari si propil. Nah, untuk penamaannya menjadi nanti 3 kloro. Ini si kloronya ada di C ketiga. Lalu 1 propil, 1 propil, 5 cyano, 2 sikloheksanon. 2-nya ini menandakan letak dari gugus si keton. Sikloheksanya itu si ini nih, rantai tertutupnya. Karena ada 6 berarti heksa. Onnya ini karena ada si keton. Seperti itu. Lanjut. Ini untuk poin yang C. Berarti ini nanti di sini ada CH3, di sini ada CH3, di sini ada C, di sini ada C, di sini ada CH, di sini ada C, di sini ada CH2, sini CH2, sini CH2, di sini CH3. Oke, kalau dijabarin jadi seperti ini ya. Nah, nanti untuk penomorannya itu dimulai dari ini nih, dari C sebelah sini ke kiri. Berarti rantai utamanya nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti heksa ya. Lalu ini ada kloro. Di C keduanya ini ada butil, karena jumlah C-nya ada 4. Lalu ini ada kloro lagi di C keempat. Di C kelima ada metil. Lalu di C kedua dan di C keempat itu ada ikatan rangkap 2. Berarti nanti diena di belakangnya di belakang heksa itu nanti ada tulisan diena. Nah, untuk penamaannya berarti nanti jadinya 2 butil. Dari sini butil, 2 butil, 4 kloro karena ini kloronya ada di C keempat. Lalu 5 metil. Kemudian 2,4 heksadiena klorida, terus akhirnya itu adalah on karena ini adalah gugus fungsi dari keton. Oke, lanjut untuk soal yang terakhir. Ini tuh berarti nanti ada siklopropana. Nanti sini CH2, sini CH2, di sini CH, di sini C, di sini CH2, di sini CH2, di sini CH2. Kalau misalkan dijabarin jadinya seperti ini. Nah, untuk penamaannya nanti dimulai dari C yang sebelah sini ke kanan. Berarti nanti ada 4 buah karbon di rantai utamanya, berarti buta ya. Nah, ini nama rantai utamanya.
Lalu di C pertama itu ada siklopropil. Salah tadi, saya salah menyebutkan sebelumnya, harusnya satu siklopropil. Lalu 4 butanol, karena si OH-nya ini ada di C keempat dari rantai utama. Lalu 1 on, karena gugus ketonnya ini ada pada C pertama. Jadi kalau misalkan digabung 1 siklopropil, 4 butanol, 1 keton. Cukup sekian pembahasan soal dari saya. Mohon dicek kembali, takutnya ada kesalahan dalam proses pengerjaan atau pengetikan. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.